Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan di pagi pada hari ini, karena namanya yang agung dan ajaib. Sebelum kita merenungkan bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Allah yang kekal, Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang ajaib bagi kami, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat bagi kami semua para umat-Mu, terkhusus untuk jemaat Gereja Bukmang Pratama. Tuhan, kami di pagi hari ini boleh merasakan hadirat Tuhan, sehingga kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Sertai kami di dalam nama Yesus. Allah yang memberkati kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema pelajaran dari kehidupan Ezra yang terambil di dalam kitab Ezra 3 ayat yang ke-8 dan Ezra 7, 8, dan 12 dan Nehemia 1 dan 2. Ezra adalah sosok pemimpin kedua yang meninggalkan Babel untuk membangun kembali Yerusalem. Zerubabel membangun kembali bait. Di dalam Ezra 3 ayat 8, Nehemia membangun kembali temboknya. Nehemia pasal 1 dan 2. Dan Ezra memulihkan upacara ibadahnya. Ezra adalah seorang juru tulis dan seorang imam yang diutus dengan kuasa agama dan politik oleh Raja Ahasuerus dari Persia untuk memimpin sekelompok tawanan Yahudi dari Babel ke Yerusalem. Di dalam Ezra 7 ayat 8 dan 12, Ezra mengancam pernikahan campur dan menghimbau orang-orang Yahudi supaya menceraikan dan mengusir istri asing mereka. Ezra memperbarui perayaan hari besar Yahudi dan mendukung peresmian bait dan bangunan tembok Yerusalem. Di dalam Ezra 7 ayat yang ke-10, menggambarkan komunitas yang dikumpulkan kembali sesuai dengan Torah. Tujuan Ezra adalah penerapan Torah dan kualifikasinya sebagai juru tulis dan iman menjadikan dia seorang pemimpin teladan. Kitab Ezra melanjutkan kisah dari akhir di dalam 2 Tuarikh dengan Kores, Raja Persia, memperbolehkan orang Yahudi yang tinggal di kerajaan kembali ke Yerusalem setelah ditahan selama 70 tahun dalam kedaulatannya. Allah menggunakan seorang raja politesis dari Persia untuk membesarkan umatnya. Ia menggunakan Ahasuerus, seorang raja Persia lain, sebagai pemberi otoritas dan penyandang dana perjalanan itu. Ia juga menggunakan Ezra untuk mengejar umatnya tentang hukumannya. Raja yang sama juga membantu Nehemia memperbaiki kota kudus Allah. Pelayanan efektif Ezra mencakup pengajaran firman Allah, melakukan reformasi, memulihkan ibadah, dan memimpin sebuah kebaktian rohani di Yerusalem. Reformasi ini menciptakan desakan untuk peduli terhadap reputasi dan kesan publik. Bagaimana tanggapan dunia tentang umat Allah jika tinggal di dalam kota yang temboknya usang? Apa yang membedakan umat Allah yang kawin campur dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dengan benar, baik dulu maupun sekarang? Nehemia dan Ezra mengajar supaya umat Allah memprioritaskan ibadah, menekankan firman Allah sebagai tolak ukur standar kehidupan, dan peduli terhadap kesan Allah di hadapan dunia. Ezra kembali dari tawanan di Babel dengan harapan bahwa orang Yahudi melayani Allah dengan senang hati. Namun ketika ia kembali ke Yerusalem, yang ia lihat malah sebaliknya. Ia kecewa dan sedih, hatinya pedih. Namun ia tetap mempercayai Tuhan. Yang Ezra inginkan adalah supaya Tuhan merubah situasi itu, dan ia menyalahkan diri karena tak berhasil merubah hati orang-orang Yahudi. Ia ingin supaya penduduk itu sadar betapa pentingnya firman Allah itu. Tidak ada yang boleh menomorduakan penyembahan Allah dan ketaatan bukan sebatas alternatif. Allah yang berdaulat melindungi dan mengamati anak-anaknya, selalu menggenapi janjinya dan menyediakan semangat melalui orang-orang yang telah Ia utus.
dalam Esra 5 ayat 1-2. Bahkan ketika rencananya tampak terputus seperti halnya pembangunan kembali Yerusalem, Allah selalu terlibat pada waktu yang tepat untuk melanjutkan rencananya. Allah sangat terlibat dalam kehidupan kita, sama seperti kehidupan Esra, dan kadangkali kita seperti Esra dimampukan melakukan hal yang mustahil. Esra melakukan hal yang mustahil karena tangan Tuhan Allah besertanya. Di dalam Esra 7 ayat yang ke-9, setiap orang percaya merupakan bait yang hidup. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, di mana Roh Kudus berdiam. Lawan Esra pada waktu itu adalah orang yang hatinya jahat. Musuh kehidupan Kristen kita pada hari ini adalah setan, yang telah datang untuk membinasakan kita dan menghancurkan bait Allah. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, tujuan hidup kita haruslah layak di mata Allah. Kehancuran hati masa lalu kita dapat menjadi keberhasilan jika tangan Allah beserta kita. Tujuan Esra layak di hadapan Allah, dan ia menggunakan kehancuran hati tawanan Yahudi menjadi kekuatan untuk membangun kembali kota Allah dan memulihkan ibadah di dalamnya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang kudus, Allah yang kami sembah, yang bertata di tempat maha kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari kehidupan Esra, sebagaimana kadangkali kami melupakan Engkau, tapi Engkau tidak melupakan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, bimbing kami, kuduskan kami hari demi hari, sehingga tujuan kehidupan kami Tuhan hanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa, mohon ampun dalam setiap dosa dan pelanggaran kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, Engkau sertai kami hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.